Malam yang tak akan terlupakan bagi para pendukung Inter Milan dan seluruh penggemar sepak bola dunia. Di Stadion Legendaris San Siro, sebuah cerita epik tercipta ketika Inter Milan menyingkirkan Barcelona dengan skor 4-3 setelah melalui perpanjangan waktu. Pertandingan leg kedua ini menyajikan drama luar biasa yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola global. Inter sempat unggul 2 gol. Namun Barcelona bangkit di babak kedua dan hampir meraih kemenangan setelah Raphinha mencetak gol ketiga di menit ke-87. Semua tampaknya berakhir dengan kegagalan bagi Inter. Tetapi tim besutan Simone Inzaghi ini tidak menyerah. Di menit ke-93, Francesco Acerbi muncul sebagai pahlawan, menyamakan kedudukan dan memberi harapan bagi Nerazzurri yang sempat kehilangan asa. Namun, cerita belum selesai. Di babak perpanjangan waktu, Davide Fratesi, yang sebelumnya mencetak gol penting di Allianz Arena melawan Bayern Munich, kembali menjadi penentu. Fratesi mencetak gol kemenangan yang membawa Inter Milan ke final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 tahun. San Siro, suatu hari nanti kau tidak akan ada lagi, tapi malam ini akan tetap hidup selamanya, tulis narasi penuh emosi yang menggambarkan betapa pentingnya momen ini bagi sejarah klub. Dengan semangat juang yang tak kenal lelah, Inter Milan kini bersiap untuk menghadapi final, membuktikan bahwa mereka bukan hanya tim yang kuat, tetapi juga tim dengan tekad dan semangat yang luar biasa. Yann Sommer dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga sengit antara Inter Milan dan Barcelona di semifinal Liga Champions. Penjaga gawang asal Swiss itu tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan krusial, terutama saat menggagalkan peluang emas dari bintang muda Barcelona, Lamine Yamal. Berkat penampilannya, Inter berhasil mengamankan tiket ke partai final. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Sommer mengungkapkan rasa bahagianya. Saya sangat senang, kami memainkan pertandingan yang luar biasa. Penyelamatan yang paling saya ingat, yang terakhir pada Lamine Yamal, dia pemain yang sangat kuat. Saya lega bola itu tidak masuk. Banyak tim biasanya kelelahan setelah tertinggal 3-2, tapi kami berhasil bangkit dan membalikkan keadaan. Sommer sekali lagi membuktikan peran vitalnya sebagai tembok terakhir Nerazzurri, menjadi salah satu kunci utama keberhasilan Inter menembus final kompetisi tertinggi di Eropa. Federico Di Marco tak mampu menyembunyikan emosinya usai kemenangan dramatis Inter Milan atas Barcelona di semifinal Liga Champions. Dalam wawancara bersama Sky Sport, bek sayap Nerazzurri itu mengungkapkan kebanggaannya atas perjuangan tim di laga penuh ketegangan tersebut. Apa yang saya rasakan? Jujur saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan apa yang terjadi malam ini. Kami sempat unggul, lalu tertinggal, dan akhirnya membalikan keadaan dalam pertandingan yang luar biasa. Ini adalah malam yang besar, ujar Di Marco. Ketika ditanya soal ambisi tim di final, ia menegaskan tekad Inter untuk mengangkat trofi. Kami tahu di final akan menghadapi tim kuat. Tapi kalau sudah sampai sejauh ini, normal kalau targetnya adalah menang. Menurut Di Marco, kunci keberhasilan Inter dibanding Barcelona adalah kekompakan. Kami benar-benar bermain sebagai tim, tetap fokus di setiap momen pertandingan. Banyak stadion yang disebut panas, tapi tidak ada yang sebanding dengan atmosfer San Siro. Ia juga memberikan pujian kepada pelatih Simone Inzaghi. Dia adalah pemimpin kami, selalu tahu bagaimana membimbing kami. Bahkan di saat-saat sulit, dia bisa mencairkan suasana dengan candaan. Saat kami kehilangan Scudetto di musim pertamanya, itu jadi titik balik. Kemenangan ini adalah buah dari semua itu. Di Marco pun menunjukkan rasa cintanya kepada klub bahkan saat berada di bangku cadangan. Saya sangat peduli dengan tim ini. Dari pinggir lapangan, saya ingin menyalurkan rasa memiliki. Ini cara saya berterima kasih kepada klub. Menutup komentarnya, Di Marco juga menyinggung peran Lautaro Martinez. Saat dia ingin kembali ke lapangan, kami mendukung dan menyemangatinya. Kami senang dia bisa main dan mencetak gol. Lautaro Martinez menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan Inter Milan dalam keberhasilan mereka melangkah ke final Liga Champions usai menyingkirkan Barcelona. Dalam wawancara emosional bersama Sky Sport, sang kapten Nerazzurri mengungkap sisi manusiawi di balik penampilannya yang heroik. Pada leg pertama kami sempat menderita, tapi tampil sebagai sebuah tim, ujar Lautaro, membuka ceritanya. Namun,
Kisah sebenarnya terjadi di balik layar. Saya merasa ada yang aneh di kaki saya, tak bisa mengangkatnya. 2 hari saya menangis di rumah, jalani latihan 2 kali sehari. Saya tidak dalam kondisi 100%, tapi dengan perban ketat, saya turun ke lapangan. Karena saya memang seperti ini. Sambil menahan emosi, striker Argentina itu menceritakan dukungan keluarganya. Saya menangis bersama istri dan anak-anak saya. Saya janji kepada mereka bahwa hari ini saya akan bermain. Bahkan ibu saya khawatir, menelepon pagi tadi, tapi saya tidak menjawab. Sekarang dia pasti kirim 1000 pesan. Meski tak menutup laga dengan kondisi fisik sempurna, Lautaro bertekad pulih demi laga-laga besar ke depan, masih banyak pertandingan penting. Di sini tekanannya besar, pikirannya banyak. Barcelona tim hebat, tapi Inter sudah 5 tahun menaikkan levelnya. Hari ini kami hampir tersingkir. Tapi tim ini tidak pernah menyerah. Saat ditanya seberapa besar keinginan untuk menjuarai Liga Champions, jawabannya tegas. Sangat besar, sejak hari pertama. Sejak hari kami kalah di final Istanbul. Sekarang kami harus pulihkan energi, lalu menikmati final ini, karena kami bisa kembali menulis sejarah klub besar ini. Setelah kemenangan epik Inter Milan atas Barcelona di semifinal Liga Champions, giliran Denzel Dumfries yang menyampaikan komentarnya kepada Sky Sport. Bek sayap asal Belanda itu tampil gemilang dalam 2 leg yang dipenuhi drama dan gol. Pertandingan ini layak diberi nilai 9, benar-benar luar biasa. 13 gol dalam 2 laga, itu sesuatu yang luar biasa. Saya bangga bisa mencapai final, ujar Dumfries dengan antusias. Penampilannya yang solid menjadi sorotan, dan Dumfries mengakui bahwa kerja keras serta keputusan tepat di lapangan menjadi kunci. Bagi saya ini adalah 2 pertandingan yang sangat bagus. Saya bekerja keras untuk tim dan berjuang dengan penuh semangat. Saya sangat bangga. Saya lakukan segalanya untuk menang. Saat ditanya soal lawan yang diinginkan di final, Dumfries menjawab dengan sikap optimis. Kita lihat besok. PSG dan Arsenal adalah tim yang sangat kuat. Tapi kami ingin menang tak peduli siapa lawannya. Dengan performa seperti ini, Dumfries dan Inter menunjukkan bahwa mereka bukan hanya layak berada di final, tapi juga siap untuk menuntaskan perjalanan Eropa mereka dengan trofi. Inter Milan kembali menulis sejarah dengan menyingkirkan Barcelona dan melaju ke final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 tahun terakhir. Pemain serba bisa, Matteo Darmian menjadi pemain pertama yang menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian ini lewat wawancara di Inter TV. Saya sangat bahagia dan bangga dengan apa yang telah kami lakukan. Ini perjalanan yang luar biasa. Kami kembali ke final setelah 2 tahun, dan kami benar-benar senang, kata Darmian dengan penuh emosi. 2 pertandingan ini benar-benar spektakuler, dan kami puas dengan performa kami. Laga kontra Barcelona kembali menjadi pertarungan sengit hingga menit akhir. Dan Darmian mengakui bahwa manajemen pertandingan bukanlah hal yang mudah. Mengatur permainan? Tidak juga, karena 5 menit jelang akhir kami justru tertinggal 1 gol. Tapi kami berhasil memberikan segalanya, terutama hati. Tidak mudah dalam situasi seperti itu. Menurutnya, kekuatan utama Inter terletak pada kekompakan skuad. Kami menunjukkan bahwa kami adalah sebuah grup sejati, baik yang bermain sejak awal, yang masuk dari bangku cadangan, maupun yang tidak turun sama sekali. Semua berkontribusi, dan itu membuat kami sangat bahagia. Darmian juga menyoroti momen kebangkitan tim setelah tertinggal 3-2. Saat itu kami tak punya apa-apa lagi untuk hilang, jadi kami keluarkan semua yang tersisa. Dan saya senang Acerbi ada di tempat yang tepat, pada saat yang tepat. Itu momen penting. Tak ketinggalan, Darmian memuji dukungan luar biasa dari publik San Siro. Kami tahu atmosfernya akan luar biasa. Bahkan sejak tiba dengan bus, kami sudah merasakan semangat itu. Hasil ini juga milik para tifosi, mereka selalu bersama kami, dan kemenangan ini juga untuk mereka. Dengan semangat tim yang luar biasa dan dukungan penuh dari fans, Inter kini siap menghadapi partai puncak dengan harapan besar untuk kembali menorehkan kejayaan di panggung Eropa. Carlos Augusto tak bisa menyembunyikan rasa haru dan kebanggaannya usai membantu Inter Milan menyingkirkan Barcelona dalam laga semifinal Liga Champions yang dramatis.
Dalam wawancara bersama Inter TV, bek sayap asal Brasil itu menyebut kemenangan ini sebagai buah dari mimpi masa kecil dan kekuatan kebersamaan tim. Ini adalah mimpi sejak saya masih anak-anak. Tim ini benar-benar pantas mendapatkannya. Ini kelompok yang luar biasa, seperti keluarga. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Barcelona adalah tetap bersatu hingga akhir. Mereka tim yang dahsyat dengan pemain-pemain luar biasa, tapi kami menang karena kekuatan grup ini, ujar Carlos. Dalam laga yang berakhir 4-3 lewat perpanjangan waktu, Inter menunjukkan semangat juang hingga menit akhir. Carlos menegaskan bahwa dalam momen-momen seperti itu, tak perlu banyak kata. Pertandingan seperti ini adalah mimpi setiap anak yang mencintai sepak bola. Ada banyak ketegangan, tapi juga kebahagiaan. Dua leg semifinal ini benar-benar gila, dan saya sangat bahagia. Saya hanya bisa berterima kasih kepada staf dan tim ini. Saat ditanya perasaannya soal tampil di final Liga Champions, Carlos tak bisa menahan emosi. Setelah pertandingan saya melihat ke arah Curva Nord. 2 atau 3 tahun lalu saya masih bermain di Serie B bersama Monza, dan sekarang saya ada di final Liga Champions. Tapi ini adalah bagian dari proyek besar yang dimulai musim lalu ketika kami meraih bintang kedua. Grup ini tetap bersama, dan sekarang kami melangkah ke final untuk memenangkannya. Dari mimpi kecil hingga panggung terbesar sepak bola Eropa, Carlos Augusto menjadi simbol dari perjuangan, pengorbanan, dan kekuatan sebuah tim yang tidak pernah berhenti percaya. Filippo Tramontana, komentator yang turut merasakan dramanya pertandingan semifinal Liga Champions antara Inter Milan dan Barcelona, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya usai kemenangan luar biasa 4-3 yang membawa Nerazzurri ke final. Dalam wawancara singkat untuk FC Internews, Tramontana mengungkapkan kegembiraannya yang tak terbendung. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya masih tak percaya. Apa yang baru saja kita saksikan? Saya tak ingat ada pertandingan seperti ini dari Inter. Ini emosi yang murni, kebahagiaan yang murni, ujar Tramontana penuh takjub. Ketika skor 3-2, saya sempat berpikir baiklah, kami sudah berjuang maksimal, tapi tim ini tidak pernah menyerah. Mereka menyamakan kedudukan dan akhirnya menang. Tramontana juga menekankan betapa luar biasanya perjalanan tim musim ini. Dengan mengalahkan dua raksasa Eropa, Bayern Munich dan Barcelona, apa yang bisa saya katakan tentang tim yang berhasil mengalahkan Bayern Munich dan Barcelona serta mencapai final untuk kedua kalinya dalam 3 tahun? Tidak ada kata-kata lagi. Tim ini luar biasa, saya sangat bangga. Saya hanya bisa berkata, saya sangat sayang kalian semua. Sudah diprediksi sebelumnya, kini resmi, laga semifinal leg kedua Liga Champions antara Inter Milan dan Barcelona mencatatkan rekor baru bagi klub Nerazzurri. Pertandingan yang digelar di Stadio Giuseppe Meazza itu tidak hanya menghadirkan atmosfer luar biasa, tetapi juga mencatatkan rekor historis dalam hal pendapatan. Dengan stadion yang penuh sesak oleh 75.504 penonton, termasuk 4.253 pendukung tim tamu asal Catalunya, pertandingan ini menghasilkan pemasukan sebesar 14.675.923 euro, menjadikannya rekor tertinggi sepanjang sejarah Inter Milan. Pertandingan tersebut menegaskan daya tarik luar biasa klub di level Eropa dan antusiasme supporter yang luar biasa dalam mendukung timnya menuju final. Inter Milan mulai menunjukkan ketertarikan terhadap Conny de Winter, bek muda asal Belgia kelahiran 2002 yang saat ini membela Genoa. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio.com, klub berjuluk Nerazzurri ini telah melakukan langkah awal berupa survei atau pendekatan awal terhadap sang pemain, sebagaimana telah diantisipasi sejak Maret lalu. Meski baru berada pada tahap awal, potensi negosiasi antara Inter dan Genoa untuk De Winter mulai menjadi sorotan. Tak hanya Inter, beberapa klub Premier League juga dikabarkan tertarik dan telah mengajukan permintaan informasi terkait sang pemain.